Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helda Sastika. Di video ini saya akan menjelaskan tentang cara memparafrasakan kutipan. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu parafrasa? Parafrasa adalah cara memasukkan pemikiran orang lain ke dalam tulisan Anda tanpa menggunakan kutipan langsung. Anda bisa menggunakan parafrasa untuk membuktikan atau mendukung ide. Jika ingin menggunakan parafrasa, Anda harus bisa menyajikan ide penulis asli dengan akurat menggunakan kata-kata sendiri. Dalam memparafrasakan kutipan terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama, memeriksa kutipan, yang kedua, menggunakan kata-kata sendiri, dan yang terakhir, memasukkan sumber kutipan. Selanjutnya, kita akan bahas bagian memeriksa kutipan. Memeriksa kutipan. Bagian yang pertama, pilih 1-3 kutipan. Jangan berusaha memparafrasakan terlalu banyak informasi sekaligus. Fokuslah pada kalimat yang paling efektif dalam mendukung ide atau argumen Anda, dan padatkan menjadi satu pernyataan parafrasa. Jika Anda ingin menggunakan teks yang lebih panjang, sebaiknya tulis ringkasan. Ringkasan lebih luas daripada parafrasa karena fokus pada poin utama, seluruh bagian, dan meringkas teks secara keseluruhan. Parafrasa fokus pada ide atau konsep utama dalam karya yang lebih besar. Selanjutnya, pilih kutipan yang mendukung argumen secara langsung, misalnya data statistik yang dimuat dalam artikel atau pendapat ahli tentang masalah yang Anda tulis. Bagian yang kedua, buat anotasi kutipan dengan mengidentifikasi ide utama dan detail pendukung. Tentukan apa yang disampaikan penulis seperti poin atau argumen utama. Kemudian, catat bagaimana mereka mendukung ide tersebut. Yang ketiga, parafrasakan kutipan jika kata-katanya tidak lebih penting daripada ide itu sendiri. Jika Anda bisa mengekspresikan ide yang sama dengan kata-kata berbeda, sebaiknya gunakan parafrasa. Ini memastikan kata-kata Anda lebih banyak, plus Anda tidak perlu memasukkan banyak kutipan. Kemudian bagian selanjutnya, hindari parafrasa jika frasa kutipan langsung itu penting. Kutipan langsung lebih penting jika Anda membutuhkan kata-kata asli penulis untuk mempertahankan makna, otoritas ahli yang menyatakannya, dan penyusunan kata yang mengesankan. Misalnya, Anda bisa mengutip langsung kata-kata Soekarno. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Karena kata-kata aslinya penting. Kemudian bagian kedua, cara memparafrasakan kutipan, yaitu menggunakan kata-kata sendiri. Baca lagi kutipan yang digunakan. Anda harus benar-benar memahami kutipan sebelum bisa membuat parafrasanya. Dalam beberapa kasus, kutipan harus dibaca berulang kali. Fokuslah pada ide kutipan, apa yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Misalnya, Anda bisa membaca ulang kutipan, memeriksa catatan, dan membaca kutipan itu lagi. Bagian selanjutnya yaitu nyatakan ulang ide menggunakan kata-kata sendiri. Gunakan catatan dan pemahaman Anda terhadap teks secara keseluruhan. Jangan hanya mengganti kata-kata dalam kutipan orisinal dengan sinonimnya, karena itu tetap terhitung plagiarisme. Sebaliknya, pastikan parafrasa Anda orisinal, artinya Anda juga harus menggunakan struktur kalimat berbeda yang sesuai dengan gaya esai Anda. Selanjutnya, bandingkan parafrasa Anda dengan kutipan asli. Baca kedua kalimat tersebut dengan bersuara dan pastikan idenya sama. Tetapi kata-katanya berbeda. Parafrasa harus cukup beda supaya tidak termasuk plagiarisme, tetapi tidak menyimpang dari maksud si penulis. Revisi lagi jika Anda tidak yakin apakah parafrasa sudah cukup mencerminkan kutipan asli. Kemudian cobalah meminta orang lain membaca kutipan asli dan parafrasa Anda. Minta masukan tentang apakah parafrasa Anda sudah cukup merefleksikan ide penulis. Kemudian pastikan parafrasa Anda mencerminkan maksud penulis. Kadang tanpa sadar parafrasa keluar dari konteks kutipan sehingga tidak sesuai dengan maksud penulis. Parafrasa tersebut mendukung argumen Anda tetapi tidak akurat. Apapun yang dikutip dari suatu sumber harus mencerminkan maksud penulis asli dalam konteks karyanya secara keseluruhan. Jangan menggunakan tanda kutip pada parafrasa, oleh karena parafrasa ditulis dengan kata-kata Anda sendiri. Tidak perlu menggunakan tanda kutip untuk mengapitnya. Tulis saja seperti bagian teks lain yang menggunakan bahasa Anda sendiri. Kemudian bagian yang terakhir dalam cara memparafrasakan kutipan yaitu memasukkan sumber kutipan.
Yang pertama, periksa panduan gaya kutipan yang diinginkan instruktur. Panduan yang paling populer adalah MLA, APA, dan Chicago Style. Anda harus mengikuti panduan ketika menyertakan sumber kutipan baik berupa parafrasa dalam teks maupun halaman sumber di akhir makalah. Gunakan tanda kurung atau kutipan dalam teks dengan gaya MLA atau APA. Anda harus menyertakan sumber parafrasa tepat setelahnya. Masukkan informasi publikasi dalam tanda kurung setelah parafrasa. Kemudian masukkan catatan kaki untuk Chicago Style. Setelah parafrasa, masukkan angka kecil di dekat titik. Kemudian gunakan alat format di bagian program prosesor kata untuk memasukkan catatan kaki di bawah halaman. Masukkan semua informasi publikasi dari halaman biografi, akan tetapi tulis nama depan penulis lebih dahulu, diikuti nama belakang. Selanjutnya, buat halaman karya yang dikutip, referensi atau bibliografi. Anda harus mempersiapkan sumber kutipan sesuai gaya yang ditentukan. Tiap tipe sumber memiliki format tersendiri untuk mencatat informasi, penulis, judul, dan penerbit. Sekian penjelasan saya tentang memparafrasakan kutipan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.